Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Oke, hari ini bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Oke, kok kayaknya pada kelihatan kurang bersemangat. Jadi kayaknya kita harus melakukan ice breaking terlebih dahulu dengan refleksi. Ayo, semuanya berdiri terlebih dahulu ya, untuk melakukan pemijatan kepada rekan. Oke, ayo dilakukan. Pegang bagian punggung teman masing-masing. Kemudian pijat untuk melakukan refleksi. Kalau ada yang masih terlihat mengantuk, pijat untuk lebih keras lagi supaya mereka semangat dan bangkit lagi. Oke, cukup. Mari duduk kembali ke tempat masing-masing ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Oke, Al-Fatihah. Oke, untuk kelas ini, kelas C, ada yang tidak masuk tidak ya? Oke, baik. Sebelum itu, Miss akan ngecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk namanya yang disebut, say present please. Oke. Anissa, present. Ahmad, Indah, Anggun, oke, baik. Berarti untuk hari ini kelas 9A ini yang tidak masuk ada 2 orang. Indah dan Aji sedang sakit. Baik. Untuk minggu kemarin, apakah ada yang masih ingat kita telah mempelajari apa minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Oh iya, betul. Tentang jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris. Hari ini kita akan mempelajari salah satu jenis teks yang berkaitan dengan hobi kalian. Ada yang tahu? Ada yang hobinya di sini suka bercerita? Atau hobinya curhat? Atau menulis diary? Ini salah satu hal yang biasanya kalian lakukan, yaitu tentang text recount. Text. Jadi, hari ini kita akan membahas lebih dalam secara detail tentang text recount ini. Nah, oke. Sebelum kita membahas ke materi untuk lebih jauh, Miss akan kirimkan kepada kalian tentang video text recount itu sendiri. Tolong amatin, kemudian kalian lihat secara seksama. Miss akan bagikan ke WhatsApp group kelas kalian. Kemudian kalian tulis take notes yang menurut kalian vocabulary-nya penting
informasinya penting. Misalkan catatkan terlebih dahulu mengenai text recount materinya. Silakan 10 menit dari sekarang ya. Tolong diperhatikan ya videonya, jangan bergurau. Nanti Miss akan tanya dan kita akan berdiskusi tentang video yang telah kalian tonton. Oke? Baik. Hello friends, my name is Lisna Gustiani. I'm an English teacher of SMPN Satuwado. Last holiday semester, I, my friends, and also my students went to Yogyakarta to have a study tour. We went there by bus. We left our town at 4 in the afternoon. The weather was great. We sang some songs while some of the students slept during the trip. At the first day, we arrived at Resto Taman Buku. We arrived there at 4 in the morning. We had shower and also breakfast there. After breakfast, we went to Merapi and had jeep tour off-road Merapi Lava Tour. At 8 in the morning, we were ready and gathered in a field. Each jeep consists of 4 people. My jeep members were consist of the principal and Mrs. Sri. More than 200 people took part in the study tour, so there were around 50 jeeps accompanying each other. The first place we visited on the Jeep Off-Road Merapi Lava Tour was the Museum of Memory Sisa Hartako. The contents of the museum range from animal bones, tools, and remnants from the eruption of Merapi. After the museum, we visited the Batu Alian. We could see directly the amazing scenery and also took some pictures. From Batu Alian, we went to a place with a flowing river. This was the peak of the excitement of the Jeep off-road. The Jeep took us off-road by turning the river. Unfortunately, my friend and I didn't go down to the river. We were afraid of getting wet. In the afternoon, we led to Taman Pintar. In Taman Pintar, we looked around and gained so much knowledge. I and Mrs. Sri tried the earthquake simulator.
Besides that, I tried the pulpit to give a speech and act like an ambassador. We took so many pictures also. In the evening, we went to the hotel. On the second day, we checked out the hotel. The tour leader led us to Garing T-shirt to buy some souvenirs and clothes. Then, we went to Bakpia Patok 25. There, I bought bakpia and brem. Next, we went to Dirgantara Museum. In Dirgantara Museum, there were so many plants that hadn't used again. It was wonderful. Then we had lunch at Resto Orang Utan. After we had lunch, we went to Borobudur Temple. It was raining at that time. The temple looked so beautiful. We enjoyed the scenery and took some pictures. In the afternoon, we went home. We took a rest at Chandisari restaurant for dinner. The tour leader provided entertainment and also the prize. We sang and danced together before continuing our journey. Finally, we went home and arrived at 5 in the morning. I was very tired, but I felt happy. It was wonderful study tour. Untuk pengambilan barang-barang jangan sampai berebut. Ya. Sudah kalian tonton semua videonya? Baik. Sekarang kita diskusi mengenai konten yang ada dalam video tersebut. Oke. Pertama, kita harus mencari apa yang sudah kalian dapat selama menonton video tersebut. Ya, apa? Video tentang semasa liburan. Oke. Iya. Karena kan tentang recount text, menceritakan pengalaman pribadi. Oke. What is the video tell about? Ada yang bisa jawab? Tells about, oke, tentang pengalaman pribadi selama liburan. Ya, betul. Do you have some experience with the video? Kalian punya nggak kesamaan tentang experience yang ada dalam video dan kalian pernah lakukan? Pastinya pernah dong, kalian pasti pernah liburan, kalian juga kan pasti ngerasain punya pengalaman pribadi gitu. Cuman belum bisa kalian ekspresikan seperti halnya yang dalam video tersebut. Kemudian kalian bisa nggak menyebutkan siapa saja tokoh yang terdapat dalam video tersebut? Kalian dapat siapa saja? Oke. Jadi itu recount text itu menceritakan tentang ini. Recount text definisi. Sekarang kita ke materi. Setelah ini kalian mencatat materi kita hari ini. Setelah kalian menonton video itu, sekarang kalian analisa ke dalam teori. Dan kita akan mempraktekannya setelah kita mempelajari teorinya. Baik, dapat dipahami? Oke. Recount text itu, nih, definisinya adalah recount text is a text that retell about past event. Past events usually in chronological order. Jadi, teks recount itu kan menjelaskan tentang atau menceritakan kembali kejadian di masa lampau, baik kejadian secara pribadi atau kejadian yang pernah kalian alami di masa lampau. Kemudian kita beralih ke social function. Social function yang terdapat dalam teks recount. Social functionnya di sini adalah fokusnya itu to retell past events. Jadi,
text recount ini hanya berfokus pada masa lampau, cerita yang dibuat tapi kejadian itu di masa yang sudah lampau, sudah terlewatkan. Kemudian kita beralih ke generic structure-nya. Generic structure pada konteks ini terdapat 3. Ingat-ingat, terdapat 3 generic structure. Jadi yang pertama yaitu terdapat orientation. Kemudian yang kedua itu terdapat events. Kemudian yang ketiga terdapat reorientations. Dapat ingat pertama apa tadi? Orientations, events, and reorientations. Oke, good job. Sekarang kita cari tahu apa saja pengertian dari orientation, events, dan reorientation itu sendiri. Baik. Orientations tells who was involved, what happened. Jadi orientation itu menjelaskan tentang siapa yang ada dalam teks recount ini dan apa yang terjadi. Jadi menceritakan siapa dan apa yang terjadi. What happened. Kemudian where the event took. Di mana kejadiannya. Kemudian place. Di mana tempat kejadiannya pada waktu itu. Kemudian when it happened. Dan kapan itu terjadinya. Jadi spesifik, benar-benar orientation ini secara general, secara umum menjelaskan tempat, di mana, siapa, kapan terjadinya kejadian tersebut. Itu di generic structure recount text berada pada orientations. Kemudian kita beralih kepada event. Event tell what happened in chronological sequence. Apa aja yang terjadi? Kalau misalnya di event ini lebih spesifik ke apa aja yang terjadi dalam cerita tersebut. Lebih spesifik dari orientation. Di orientation juga akan dijelaskan what happened, tapi secara umum. Tapi kalau di event ini lebih menceritakan secara detail. Secara detail tentang kejadian apa aja yang dalam cerita tersebut. Kemudian reorientation. Reorientation di sini consists of optional case of event or ending. Kalau reorientation di sini itu bisa jadi kayak penutup atau akhir dari cerita. Nah, itu disebutnya reorientations. Nah, kemudian dari definisi, social function, kemudian ke generic structure, ada yang masih bingung nggak tentang apa itu recount text? Kita semuanya sudah bisa memahami tentang apa sih recount text itu? Apakah semuanya dapat mengerti? Oke. Kita dapat lanjutkan ya ke language features. Dalam membuat text recount ini, kita juga harus memperhatikan. Selain memperhatikan social functions, generic structure, kita juga harus memperhatikan language features-nya. Language features pada recount text ini terdapat 4. Pertama, using first or third point of view. Jadi di sini kita bisa membuat text recount itu sebagai orang pertama. Kita langsung menceritakan tentang pengalaman pribadi kita. Atau kita menceritakan pengalaman teman kita sebagai orang ketiga. Third point of view. Nah, jadi language features pada recount text ini yang pertama adalah kita menggunakan orang pertama atau orang ketiga dalam cerita tersebut. Jadi kita bisa menceritakan diri kita sendiri atau menceritakan orang lain, kejadian yang dialami oleh orang lain. Kemudian kita beralih ke yang kedua. Written in the past of tense. Jadi language features yang kedua yaitu kita fokus pada penggunaan tenses. Tensesnya yaitu dengan
menggunakan past tense. Sudah pasti terjadinya di masa lampau, pastinya menggunakan past tense karena sudah terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu using time sequence. Menggunakan time sequence-nya itu seperti ciri-cirinya untuk text recount sendiri biasanya menggunakan last month, yesterday, last year, and others. Kemudian language features yang terakhir yaitu using conjunction. Menggunakan conjunction-nya itu seperti then, before, after. Nah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, apakah dapat dimengerti atau kalian masih bingung tentang text recount itu sendiri? Dapat dipahami? Oke, baik. Jadi sekarang kita analisa bersama tentang text recount dalam bentuk written text. Tadi kalian kan telah mengamati text recount dalam bentuk video dan kemudian kita merefleksikan dalam sebuah pertanyaan apakah itu relate dengan pengalaman pribadi kalian atau tidak. Sekarang kita mengamati text recount yang bentuknya written ke dalam materi. Kita akan menganalisa dalam bentuk generic structure dan language features-nya. Oke. Bisa kita bagikan contoh text recount yang harus kalian amati. Oke. Untuk text recount, contoh text recount yang harus kalian amati adalah yang berjudul A Wonderful Study Tour. Nah, pada bagian orientations, events, dan reorientation telah jelas menggunakan tanda panah. Jadi kalian dapat mengamatinya. Di sini contoh dari orientation-nya adalah when I was in the 7th grade, my friends and I went for a study tour Bandung. We left Cianjur at 3 AM. Nah, orientation kan tadi menjelaskan tentang tells who involved, what happened, where the event took place, and when it happened. Nah, di sini kan jelaskan when I was in the 7th grade, my friends and I went for a study tour to Bandung. We left Cianjur at 3 AM. Nah, itu orientation. Kemudian kita masuk ke bagian event-nya. Event itu lebih spesifik mengenai kejadian tersebut. Nah, di sini tuh our bus arrived at 5 AM at Masjid Agung Jawa Barat. After that, we were for the first tourism site that was Museum Asia Afrika. And then we went to the Great Asia Afrika in Lembang. It was an amazing place. I took many pictures there with my friends. We arrived there at 10 AM at 12:30. We had lunch there with my friends and my teachers. Finally, at 4 PM, we went to buy many souvenirs and we buy t-shirt, food, and then we back to Cianjur. Nah, kemudian orientation di sini itu kan bagiannya consists of optional case of event. Jadi bisa saja menjelaskan kejadian yang terjadi diulang di atas atau penegasan atau akhir dari cerita yang telah dibuat. Kalau di sini contohnya yaitu I felt so tired but happy at the same time. I hope I can go there again someday. Nah, itu reorientation-nya. Jadi dia merasa senang gitu dari kegiatannya. Oke. Sekarang kalian
akan berkelompok. Kalian akan mempunyai project berkelompok. Masing-masing kelompok yaitu 5 orang. Jadi kalian akan dibagi menjadi 6 kelompok dalam satu kelas. Kemudian kalian akan mengerjakan lembar kerja, kalian akan berdiskusi, dan kalian akan mengerjakannya secara berkelompok. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian mengenai text recount tersebut. Dapat dimengerti? Oke. Kita bagi kelompoknya berhitung aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Misalkan bagikan, kalian berkumpul sama kelompoknya masing-masing. Kelompok yang angka 1 dengan angka 1, yang 2 dengan 2, 3 sampai seterusnya hingga 5. Dan misalkan bagikan lembar kerja kalian. Oke, waktu kalian untuk berdiskusi adalah 15 menit dari sekarang. Untuk mempermudah, karena kan di yang lembar kerja 1 itu terdapat 5 activity, jadi kalian masing-masing dalam kelompok mengerjakan anggotanya harus aktif dan kemudian memilih salah satu dari ketua kelompoknya untuk maju ke depan dan memaparkan hasil dari diskusi kalian. Kemudian kita berdiskusi. Oke, dapat dimengerti semuanya? Baik, terima kasih. Silakan dikerjakan. Jika kalian kebingungan bagaimana cara menjawabnya, kalian boleh tanyakan atau konsultasi ke depan komisi ya. Baik, jangan lupa dicatat materinya. Nanti kita akan membuat project untuk kedepannya, yaitu untuk membuat teks recount itu sendiri. Jadi kalian tidak boleh tidak mencatat ini, karena ini sangat penting untuk fondasi kalian ketika kalian membuat teks recount. Baik, waktu mengerjakan kalian sisa 2 menit lagi, jadi tolong segera selesaikan waktu kalian untuk berdiskusi dan tentukan siapa yang akan maju untuk mempresentasikan hasil kalian. Silakan dimulai dari kelompok 1 dulu, kemudian 2, 3, dan seterusnya untuk memaparkan hasil kerja kelompok kalian.
semua kelompok telah memaparkan hasil kerja kelompok kalian dengan baik. Terima kasih atas waktunya, dan oh ya, jangan lupa untuk dicatat dan dimengerti dan dipahami lagi tentang recount text ini. Nanti kita akan ada project lagi untuk minggu depan. Kita insya Allah akan membuat text recount berdasarkan pengalaman pribadi kalian. Jadi kalian dapat membuat text recount kalian sendiri berdasarkan pengalaman pribadi, yang biasanya kalian cuma menulis diary dalam bentuk bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menulis pengalaman pribadi dalam bahasa Inggris dan sesuai dengan kaidah teks bahasa Inggris. Oke, baik, itu saja. Silakan untuk ketua kelasnya untuk menutup kelasnya dengan berdoa bersama-sama. Okay, good morning all, and thank you very much for attention me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.